Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di Sikat seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu jam 6 di channel YouTube kesayangan kita semua, Paroki Katedral Purwokerto. Pada kesempatan Sikat kali ini, saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono didampingi juga dengan teman saya Veronica Aristiokinasi. Kita akan bersama-sama mencoba untuk memperkenalkan, juga mengulas, sharing-sharing sedikit lah ya berkaitan dengan pengalaman pelayanan berorganisasi dari salah seorang umat. Kebetulan beliau ini juga saat ini sedang menjabat atau istilahnya juga melayani lingkungan 12 di Paroki Katedral ya, menjadi ketua lingkungannya. Nah, kita di sini juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Haryadi. Selamat datang Pak di tempat ini bersama dengan kami, dan mungkin saya boleh minta untuk Bapak memperkenalkan diri dan juga keluarga. Baik, selamat bertemu dalam Sikat. Pada kesempatan ini saya untuk bersama-sama dengan tim Sikat untuk bersama-sama sharing. Saya Alusius Haryadi dan saya sekarang ini sebagai Ketua Lingkungan 12 Santo Fransiskus Xaverius, dan juga kesehariannya kami bekerja di SMP Susteran Purwokerto. Kemudian istri Sisilia Astianingsih, kemudian putri kami 2 yaitu Rosa dan Nia. Itu sekitar diri untuk saya, nanti bisa untuk sharing lebih lanjut. Oke, dengan Pak Haryadi. Iya, Pak. Sejak kapan nih Pak mulai aktif hidup menggereja dan apa sih motivasinya? Kebetulan saya asalnya dari Paroki Klepu. Paroki Klepu adalah paroki yang umatnya lumayan banyak dan lingkungannya mendukung untuk kegiatan menggereja. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa dengan kegiatan menggereja karena bapak ibu walaupun bukan asli dari Katolik, mbah itu Muslim, tetapi aktif ke gereja. Dia setiap minggu selalu ke gereja dan aktif untuk doa-doa. Di samping itu juga di lingkungan itu juga, kalau di desa itu juga ada kegiatan pertemuan. Jadi hampir tiap minggu itu pertemuan untuk teman-teman Mudika. Kebetulan saya juga waktu itu pernah menjadi ketua Mudika di tempat itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kami bangun itulah yang sampai sekarang membangkitkan, kemudian memberikan pada kami selalu motivasi untuk memberikan kepada lingkungan, terutama adalah bagaimana iman kita berkembang. Nah, itulah yang mungkin juga membentuk saya dengan berbagai dinamikanya itu sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini juga saya masih aktif, kebetulan ketua lingkungan itu sudah 4 kali periode ini, 4 periode sebagai ketua lingkungan. Sebelumnya juga saya juga pernah mendampingi sebagai seksi liturgi di lingkungan, kemudian sebagai sekretaris, ya. Itu kalau di dalam kegiatan ke gereja ya. Kalau yang kegiatan di luar itu, saya pernah juga sebagai ketua RT, ini sebagai ketua RT. Kemudian saya ini juga masih menjabat sebagai sekretaris RT. Jadi melayani tiap kali kesempatan dari masyarakat yang berbeda juga. Dan saya aktif di dalam lingkungan, pernah juga sebagai sekretaris RW. Jadi bagi saya kegiatan berorganisasi baik di gereja maupun di lingkungan masyarakat tidak asing, dan itulah bagian yang memberikan kemudian kami itu bisa berkembang karena bisa menyelami dari banyak karakter, dari banyak pribadi yang akhirnya kita bisa untuk memetik makna-makna yang ada. Demikian.
Jadi emang pengalamannya tuh dari kecil ya Pak, banyak Iya, sekali. betul sekali ya. Gak Betul cuma sekali. di gereja tapi di masyarakat juga. Iya, di masyarakat. Nah, kalau masyarakat kampung itu kan tidak, zaman dulu juga belum terjadi penyekatan antara ini kelompok A dan kelompok B, semuanya itu masih masih berbaur dan hidup secara berdampingan itu kalau di kampung ya, gitu. Lalu dari eh, pengalaman sejak kecil apa ya, mulai aktif hidup gereja karena memang juga situasinya tadi kondusif gitu ya Pak Iya, ya, betul. dan bahkan juga dulu kan ya tentu di kampung juga banyak istilahnya bisa dibilang mungkin dalam tanda kutip jauh lebih terlihat gitu ya solidaritasnya Iya, gitu ya. betul, betul. Kalau saat ini kan mungkin sedikit Iya, gesekan-gesekan itu bikin sensitif gitu ya. betul. Nah itu kira-kira pengalaman berorganisasi apa saja yang kira-kira mengena gitu ya di hati Bapak waktu itu, dan mungkin juga Bapak terlibat tidak hanya dengan apa gerakan ke dalam, maksudnya pelayanan dalam gereja, tapi juga yang keluar gitu. Itu dan buah apa saja yang diperoleh gitu selama Bapak aktif dalam hidup berorganisasi? Iya, yang jelas yang di dalam kegiatan, kalau yang di dalam gereja itu berorganisasi yang senang itu ketika kita saling bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan teman-teman, bahkan dalam satu kelurahan itu menjadi momen tersendiri ketika kita bisa bertemu. Di situ saling untuk menambah pertemanan, menambah kawan, menambah wawasan sehingga kita itu menjadi kemudian berkembang. Nah, kalau di dalam organisasi yang sifatnya non gereja nih, kita bisa mengenal satu sama lain dan dikenal, dan di situ kita bisa untuk memahami bagaimana teman-teman di luar gereja itu juga akhirnya mengerti kita ya. Mereka memahami ketika kita misalnya hari Minggu, oh ini waktunya ke gereja. Dan satu hal yang kemudian sering dilihat adalah ketika kita itu selalu menunjukkan aktif di dalam kehidupan masyarakat. Kita berpartisipasi, kita ambil di situ peran, ya peran bagaimana kita juga bisa untuk melayani, kita bisa untuk memberikan yang terbaik, ya baik dalam bentuk sosial atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang gotong royong yang lain. Saya juga sering kalau di lingkungan itu seringkali menawarkan yuk kita bersama-sama untuk bisa menengok yang sakit misalnya. Di lingkungan pun sama juga. Saya sering pada teman-teman, ayo kita nengok teman-teman kita yang sakit sehingga mereka merasa bahwa mereka itu diperhatikan, mereka merasa untuk memiliki semangat. Dan itulah bagian yang penting yang selalu saya tekankan. Dan kalau kesempatan itu ada, saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Seperti nyanyian, hidup adalah kesempatan, dan kesempatan itulah yang digunakan untuk bisa memberikan pelayanan sejauh kemampuan yang saya miliki. Tapi kemudian Bapak pernah nggak ketika sedang istilahnya dalam pengalaman berorganisasi gitu ya, ada istilahnya kayak semacam hambatan atau mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan gitu itu, dan kemudian bagaimana cara Bapak mengatasinya seperti itu Pak? Karena kan tidak apa, kalau saya merasa kayaknya tidak mungkin semua pengalaman berorganisasi ada yang manis gitu ya Pak. Maksudnya Betul. ada yang seringkali mungkin juga alot gitu, Iya, betul sekali. apa yo banyak naik turunnya lah begitu. Iya. Gitu. Iya, betul sekali, Prata. Jadi ketika kita dalam suatu komunitas kelompok itu, karena memang dari banyak pribadi, dari banyak latar belakang, tentu tidak semuanya mulus-mulus aja. Nah, ketika misalnya ada sesuatu keinginan kita yang kemudian baik, ternyata mereka sendiri tidak menerima yang baik itu, dan kadang-kadang mereka itu istilahnya tidak terus terang. Dan ketika itu terjadi seperti itu, tentu kita akan menyadari bahwa apa yang terjadi itu tidak semuanya itu baik-baik aja, dan kita bisa untuk memahami mereka supaya kita juga bisa untuk legowo dalam
menyikapi keperbedaan itu ataupun yang tidak menyenangkan bagi kita. Terutama kita kalau pas di sebagai pimpinan atau sebagai yang di atas, itu seringkali ya itu tadi kesulitan-kesulitan banyak mereka untuk istilahnya tidak mendukung, tapi justru mereka itu malah menghambat dengan berbagai cara. Tapi kita sebagai pribadi yang memahami banyak orang, kita untuk legowo menerima atas keperbedaan seperti itu. Harus berani untuk tetap legowo ya Pak. Iya, berani untuk tetap legowo dan berani untuk bisa merangkul mereka dengan keperbedaannya itu. Meskipun mungkin tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, betul tidak mudah ya. Kita mencoba dengan niat yang baik dan niat yang benar. Tadi kan Bapak bilang katanya sudah jadi ketua lingkungan 4 periode. Betul sekali ya. Lalu bagaimana tuh pengalaman suka dukanya? Kan sudah lama sekali gitu ya. Iya, ada senang, ada juga tentu pada suatu saat mengalami kejenuhan itu tentu. Nah, sukanya kalau kita bisa untuk melayani mereka, melayani dengan baik, terutama sebagai ketua lingkungan itu kan ibaratnya agen-agen yang harus bisa untuk ajur-ajir. Jadi ketika kita bisa menengok saudara kita, melayani kebutuhan mereka di lingkungan itu kan banyak, termasuk kalau pas jam malam ya, jam malam di bel untuk melayani yang meninggal misalnya, kita harus siap. Dan seperti saya memang tidak takut terhadap yang namanya melayani memandikan mayat, nggak takut, jadi biasa aja. Dan itu harus siap ketika kita harus dalam kondisi capek dan sebagainya, tetapi ya karena itu bagian dari tugas kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Juga kalau misalnya ada umat yang mohon dengan bantuan-bantuan, baik itu bantuan secara moral maupun material, ya kita kadang-kadang harus siap sekemampuan atau ada kita ya. Termasuk yang terakhir kita membantu teman kita yang harus renovasi rumah dan sebagainya. Nah, kita coba untuk melayani mereka. Ataupun mereka yang sakit kita kunjungi, atau masa pandemi kemarin kita mencoba menggalang bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi mereka semuanya ya. Tentu di sana sini di dalam tugas-tugas ini ada kesulitan-kesulitan. Ya memang kadang-kadang komunikasi kita ajak mereka belum tentu mau ya. Jadi niat-niat yang baik itu belum tentu disambut dengan ya ayo. Kadang-kadang alasannya sih capek kalau teman kita diajak atau ada banyak kepentingan ya. Itulah yang seringkali di lingkungan seperti itu. Apalagi tugas-tugas sosial ya. Tugas sosial kan kadang-kadang itu enggak ada biayanya, tapi kadang-kadang kalau salah istilahnya dicari kesalahannya. Kalau baik belum tentu beri pujian, tapi kalau ada kekurangannya menjadi kemudian hambatan atau tantangan ya. Jadi itu kesulitan-kesulitan, dan itu seperti saya yang mengalir aja lah, kita jalankan sebagai amanah dan tugas. Kalau itu sebagai amanah dan tugas ya istilahnya beban itu bisa dikurangi dengan kita menyerahkan kembali apa sih maknanya kita untuk memberikan pelayanan seperti itu. Lalu ketika tadi diceritakan banyak pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman terkhusus juga menjadi ketua lingkungan gitu ya. Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, kegiatan dalam gereja, kegiatan bermasyarakat, ya kan? Lalu juga pernahkah Bapak mengalami kesulitan dalam hal ini? Kalau pernah, itu bagaimana cara mengatasinya begitu Pak? Ya memang kita sebagai pribadi gitu kan bisa menjadi beberapa tugas yang kita lakukan ya sebagai pribadi. Pertama sebagai bapak keluarga, tentu bapak keluarga harus bisa untuk ngomong pada keluarga, dan ini penting karena itu dasar dari kita itu ya. Kita harus bisa memberikan pada keluarga kita ya, maka itu penting. Nah kita juga sebagai orang yang juga hidup di masyarakat itu juga harus tidak bisa tutup mata.
harus bisa melayani atau terlibat. Sebagai anggota gereja tentu kita juga mencoba untuk memberikan terbaik apa yang bisa kita lakukan di gereja. Saya sebagai seorang yang bekerja di guru, ya saya harus bekerja sebaik-baiknya. Nah, karena memang kita itu ada peran masing-masing yang ada di dalam diri kita, ya kita kadang-kadang mengalir dengan apa yang terjadi itu. Kalau pas kita bekerja sebagai seorang guru, ya kita melakukan sebaik-baiknya, kan sudah ada waktunya. Kemudian kalau tugas gereja itu kalau memang kita jalankan dan tidak berbenturan dengan yang lain, tentu kita akan jalankan sebaik-baiknya. Nah, yang wajib utama dan gereja itu seperti itu, dan itu kita jalankan. Nah, sebagai anggota masyarakat tentu kita ketika kita berada di rumah dan kita dalam kondisi itu tidak ada kepentingan lain, saya akan juga ikut terlibat di dalam kegiatan masyarakat. Nah, di dalam keluarga, ketika ada sesuatu yang kita kerjakan di luar itu, memang kita komunikasikan supaya apa, memahami. Memang kadang-kadang sulit, tetapi inilah yang namanya hidup itu tidak bisa kita sendiri. Hidup itu saling melengkapi satu sama lain untuk bisa semuanya kuat, tetapi memang tidak sempurna. Jelas nggak bisa semuanya tercover dengan baik. Nah, minimal kita ketika kita itu ada kesempatan yang baik, nah kita gunakan pada saat itu. Maka prinsip saya itu mengalir di dalam menggunakan waktu itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hanya memang kadang-kadang kalau pas benturan, seperti misalnya sebagai ketua lingkungan pas ini ada misalnya pelayanan kematian, ya terpaksa kita harus mencoba untuk mana yang kita terbaik dengan kita menyampaikan kepada pimpinan kita seperti ini kita pelayanan, dan ini adalah bagian dari evangelisasi ketika kita memberikan terbaik bagi mereka dan mereka memahami pimpinan kita ketika kita bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat seperti itu. Maka waktu yang ada 24 jam itu mencoba kita maknai dengan kita menjalankan sesuai dengan tugas kita. Kalau di rumah ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktunya untuk melayani di gereja saya gunakan dengan baik. Di masyarakat ketika kita ada kepentingan masyarakat, ya kita layani. Pernah saya juga diminta oleh masyarakat sebagai MC bahasa Jawa. Ya saya jalankan sekemampuan saya, walaupun mungkin kalau yang teman-teman yang lain kan punya cara sendiri, tapi ya sudah dipercaya. Saya mencoba untuk melayani dengan sebaik-baiknya seperti itu. Ya itu kalau ditanya soal waktu, saya mengalir dan memaknai setiap waktu itu gunakan dengan sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan ketika kita itu berada di posisi mana. Gitu. Berarti Bapak mencoba untuk kemudian akhirnya bertanggung jawab gitu ya Pak, karena Ya, sudah diberikan. mengalir seperti itu tanggung jawab. Coba untuk terus ya memperjuangkan lah gitu ya. Kalau misalkan tidak ya dikomunikasikan. Betul, dikomunikasikan supaya orang memahami tentang posisi atau kondisi kita. Jadi memang banyak ya kegiatannya. Terus jadi saya jadi penasaran nih Pak, kalau ketua lingkungan itu ngapain aja sih kegiatannya? Ya, ketua lingkungan itu kan sebenarnya sebagai perpanjangan tangan dari gereja. Jadi gereja itu dengan adanya lingkungan semakin terbantu, terutama ketika ada pandemi ini. Coba kalau ketua lingkungannya mogok misalnya, biarkan, nggak usah ada yang mendaftar atau dibiarkan, barangkali akan menjadi masalah juga. Nah, ketua lingkungan itu salah satu perpanjangan tangan dari gereja untuk menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu dari gereja ke umat, ya, sebagai jembatan untuk itu. Nah, di samping sebagai jembatan, di situ ketua lingkungan itu kan juga punya umat. Umat ini adalah bagian dari keluarga. Maka sebagai bagian keluarga kita itu juga harus melayani mereka. Ya, melayani dalam hal kebutuhan mereka, surat menyurat, ya, kebutuhan misalnya ada doa arwah, misa dan sebagainya. Nah, kita layani dengan sebaik-baiknya.
Maka sebagai ketua lingkungan itu ya sebagai pelayan, sebagai seorang inisiator juga, suatu kali melakukan inisiator supaya umat itu tidak menjadi apa istilahnya ya kesulitan ketika harus memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kehidupan gereja atau kehidupan rohaninya ya gitu. Jadi memang banyak ya peran ketua lingkungan untuk keluarga-keluarga yang hidup menggereja. Lalu apa nih Pak pesan untuk mungkin anak-anak muda yang sekarang untuk kehidupan menggereja selanjutnya? Baik, ini pertanyaan yang cukup baik juga karena tantangan yang sekarang ini begitu luar biasa terutama dengan dunia internet itu ini menjadi masalah ketika orang kemudian sudah gandrung dengan yang namanya gawai atau gadget ya. Nah, saya mengharapkan dari teman-teman muda bahwa masa depan untuk gereja, masa depan untuk bangsa ini di tangan teman-teman muda. Maka gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk bisa melanjutkan estafet bagi regenerasi berikutnya. Nanti kalau generasi muda terputus, tidak ada yang mau terlibat, maka gereja juga akan mandek. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita semua. Tetapi nanti estafet itu akan dilanjutkan oleh generasi muda. Dengan kemampuan-kemampuan IT yang sekarang ada ini, saya harapkan teman-teman muda itu bisa menjadi inisiator untuk bagaimana lebih teman-teman muda mencintai terhadap gereja ataupun juga mencintai terhadap kelangsungan hidup ini sehingga tetap terpupuk yang namanya semangat untuk handarbeni ya, semangat untuk memiliki dari apa yang ada ini. Dan inilah peran generasi muda sekarang itu cukup penting sekali mengingat orang lebih seneng itu main game daripada orang untuk ikut terlibat dalam kegiatan gereja. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya, pengalamannya, bahkan juga perjuangannya tadi. Ketika kami mendengar itu kan rasa-rasanya seperti kayak istilahnya memang untuk mencoba melayani di dalam gereja saja tidak mudah, apalagi ketika keluar dari apa istilahnya kayak semacam circle-nya itu ya, lingkungannya betul, untuk mau melayani organisasi-organisasi di luar dari gereja atau non gereja itu sendiri. Betul sekali, Pak. Baik Bapak Ibu, demikian acara Sikat pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu saksikan Sikat seputar iman Katolik setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap taati prokes, dan selalu memakai masker ketika keluar. Salam sehat, salam sikat. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam.